Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Zikra Arifah dengan NPM 2508107011000014 dari kelas Basis Data C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Basis Data dengan judul Analisis dan Perancangan Basis Data dalam Sistem ATM. Di video ini, kita akan membahas mulai dari analisis kebutuhan, perancangan ERD, implementasi basis data, hingga pengujian QRI transaksi dasar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek ini. Pertama, ada tujuan dari sistem ATM ini adalah untuk mengelola data nasabah dan rekening, serta mencatat setiap transaksi perbankan seperti setoran, penarikan, transfer, dan cek saldo. Lalu ada aktor pengguna dalam sistem ini, itu ada dua, yaitu nasabah yang melakukan transaksi dan admin bank yang mengelola data nasabah serta rekening. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem, yaitu meliputi login atau verifikasi PIN, cek saldo, penarikan tunai, setoran tunai, transfer, dan riwayat transaksi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan data, kecepatan akses, integritas data, dan backup data. Sekarang masuk ke perancangan basis data. Berikut adalah Entity Relationship Diagram atau RD yang saya buat. Terdapat 4 entitas utama, yaitu nasabah, rekening, kartu ATM, dan transaksi. Relasi antar entitasnya itu yang pertama, dan satu nasabah dapat memiliki banyak rekening. Satu rekening diasosiasikan dengan satu kartu ATM. Dan satu kartu ATM dapat melakukan banyak transaksi. Untuk skema relasional, saya merancang 4 tabel, yaitu satu tabel nasabah dengan atribut ID nasabah, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Yang kedua, itu ada tabel rekening dengan atribut ID rekening, jenis rekening, status, dan saldo. Ketiga, ada tabel kartu ATM dengan atribut tanggal kadaluarsa, nomor kartu, dan PIN hash. Yang terakhir, ada tabel transaksi dengan atribut ID transaksi, ID rekening asal, ID rekening tujuan, jenis transaksi, jumlah, dan waktu transaksi. Skema ini sudah melalui proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga, yaitu 3NF. Lalu saya sudah membuat database dengan nama ATM System, yang dimana di dalam database ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel nasabah, tabel rekening, tabel kartu ATM, dan tabel transaksi. Nah, mari kita lihat isi data pada setiap tabel. Pertama, tabel nasabah. Di sini terdapat 3 data nasabah, yaitu Andi Prasetyo, Budi Santoso, dan Citra Dewi beserta alamat, email, dan nomor teleponnya. Kedua, tabel rekening. Di sini terdapat 4 data rekening dengan atribut ID rekening, ID nasabah, jenis rekening, saldo, dan status. Perhatikan bahwa status rekening berada di tabel ini, bukan di kartu ATM. Ketiga, tabel kartu ATM. Di sini terdapat 3 data kartu ATM dengan atribut nomor kartu, ID rekening, dan tanggal kadaluarsa. PIN disimpan dalam bentuk hash untuk keamanan. Yang keempat itu ada tabel transaksi. Di sini terdapat 4 data transaksi dengan atribut ID transaksi, ID rekening asal, ID rekening tujuan, jenis transaksi, jumlah, dan waktu transaksi. Selanjutnya, kita akan melihat pengujian QRI untuk operasi transaksi dasar. Yang pertama, QRI login atau verifikasi PIN. Saya akan mencoba login dengan nomor kartu 12345690123456 dan PIN 123456. Hasilnya menampilkan data nasabah Andi Prasetyo dengan status rekening aktif. Ini menunjukkan loginnya berhasil. Yang kedua, QRI cek saldo. Saya akan mengecek saldo rekening dengan ID rekening 1. Hasilnya menampilkan saldo sebesar 5 juta dengan status aktif.
Yang ketiga itu QRI penarikan tunai. Saya akan menarik uang sebesar 500.000. Setelah menjalankan QRI, saldo berkurang menjadi 4.500.000 dan tercatat transaksi tarik tunai. Yang keempat, QRI transfer antar rekening. Saya akan mentransfer 1 juta dari rekening 1 ke rekening 3. Setelah transaksi, saldo pengirim berkurang, saldo penerima bertambah, dan tercatat transaksi transfer. Yang kelima, QRI riwayat transaksi. Saya akan menampilkan semua transaksi dari rekening 1. Hasilnya menampilkan semua transaksi yang pernah dilakukan beserta nama pengirim dan penerima. Semua QRI berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, proyek ini telah berhasil menganalisis kebutuhan, merancang ERD dan skema relasional, mengimplementasikan basis data, serta menguji QRI transaksi dasar sistem ATM. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.